Indonesia merupakan negara agraris, di mana sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Dengan luas sawah sebesar 7,1 juta hektar, namun kini dunia pertanian di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Alih fungsi sawah di Indonesia sudah sangat tinggi dan mengkhawatirkan. Setiap tahunnya sekitar 200.000 hektar beralih fungsi menjadi tanah non-pertanian, seperti menjadi perumahan, industri, serta kawasan komersial. Karena hal ini, petani kesulitan mendapatkan lahan subur karena semakin habis dikotori oleh polusi. Sementara kebutuhan akan hasil pertanian semakin meningkat setiap harinya seiring dengan pertumbuhan penduduk. Untuk itu, pemerintah mendorong adanya urban farming yang bisa diartikan sebagai gerakan berkebun yang memaksimalkan lahan kota sebagai bagian dari basis ketahanan pangan. Pertanian hidroponik merupakan respons dalam mengatasi masalah tersebut yang merupakan bagian dari urban farming. Sistem pertanian ini dapat dilakukan tanpa menggunakan lahan yang luas dan mudah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Balkis dengan NIM 21030106. Di video ini saya akan melakukan wawancara singkat bersama dengan seorang petani hidroponik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke videonya. Perkenalkan Bang, nama saya Fitria Balkis, mahasiswi di jurusan agroteknologi. Di sini saya ingin menanyai Abang beberapa pertanyaan seputar hidroponik. Boleh. Langsung saja ya Bang. Abang boleh memperkenalkan diri? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Diandika, saya penggiat hidroponik. Kebetulan di sini saya sudah berusaha hidroponik sekitar 1 tahun. Kemudian saya juga mempelajari tentang hidroponik ini mulai dari 2017 sampai dengan sekarang, dan mulai berproduksi 1 tahun sebelumnya. Awal 2021 ya, itu pas pandemi. Nah, disitulah mulai tahapan produksi hidroponik secara besar gitu. Kalau dulu masih skala kecil. Kenapa Abang memilih hidroponik? Kenapa bermilih hidroponik itu karena bisa dilihat ya dari tanamannya itu dia lebih tumbuh subur, kemudian menggunakan teknologi, kemudian rasa yang dihasilkan dari tanaman itu sendiri itu lebih manis rasanya dibandingkan dengan konvensional pada umumnya. Kemudian Bang, apakah ada kendala gitu di awal-awal mulai yang Abang bilang tadi kan pertama Abang dari skala kecil terlebih dahulu. Apakah di awal-awal itu ada kendala yang Abang hadapi gitu? Kalau kendala sih banyak ya. Dia ini sama aja seperti budidaya tanaman konvensional pada umumnya. Kendala utama dia kalau misalkan berbuka bisnis ya, itu pasti kendalanya adalah modal dan pemasaran. Kalau misalnya modal ini cukup besar ya, karena menggunakan pipa, kemudian menggunakan listrik dan segala macamnya, jadi relatif lebih mahal. Yang kedua itu pemasaran hidroponik ini kan dibilang harganya relatif lebih tinggi ya, tapi memang benar relatif lebih tinggi, cuman kita bisa menjual dengan harga yang nggak begitu tinggi karena kita produksi sendiri, kemudian kita membuka pasarnya sendiri, jadi nggak begitu mahal kalau misalkan dari segi harga. Kemudian kendalanya kalau di budidaya yang utama itu paling cuma hama penyakit. Paling cuma itu aja. Cuman karena di sini udah menggunakan pestisida nabati, kemudian ada treatment dari penggantian larutan nutrisi yang secara berkala, jadi penyakit bisa diminimalisir, begitu juga dengan hama. Kalau untuk tekniknya itu Bang, teknik apa aja gitu yang Abang gunakan dalam melakukan penanaman hidroponik ini? Kalau tekniknya cuma satu ya, di sini cuma menggunakan teknik NFT namanya. Sistem NFT itu dia yang mengalir di pipa terus. Ada menggunakan talang, ada menggunakan pipa juga di sini. Selanjutnya, apakah sampai saat ini masih pernah terjadi kegagalan panen, Bang? Kalau kegagalan panen kita hampir tidak pernah lagi, kecuali kayak inilah. Ini kemarin sistemnya mati. 1 hari mati, dia efeknya kayak gini. Gitu. Kendalanya ini karena kurang maintenance ya, kayak kurang dikontrol dari itunya, airnya naik itu masalah airnya. jadi dia mati
Dia mati 1 jam aja udah kayak gini. Gitu. Oh, langsung ngefek gitu Iya, walaupun cuma 1 jam. Kalau untuk ini bang jenis tanamannya, abang menanam apa aja ya bang? Kalau boleh jenis tanamannya yang pertama ini kangkung ya. Ya, Bisa kangkung. dilihat. Kemudian ini ada sawi botol. Ini ada kailan. Itu kailan, selada, sama bayam di sana. Bayam merah sama bayam hijau. Jadi bang boleh dijelaskan untuk alat-alatnya secara detailnya bang? Kalau untuk alat-alatnya, yang pertama kita perlu untuk kerangka ini ya, kerangka untuk meja, untuk tempat duduknya pipa. Kemudian kita perlu pipa atau talang ini di sini. Kemudian di sini ada seperti ini namanya Nepal. Nepal. Ya, ini sebagai pengaturan air keluar. Jadi kayak dialah yang mengatur airnya itu untuk membagi keseluruhan. Kemudian di sini ada stop run. Stop run ini berfungsi untuk pada saat kita mau buang air nih, mau ganti tandon nutrisi, itu buangnya dari sini di stop run. Dan ini juga berfungsi sebagai untuk membuang kotoran yang ada di sini. Jangan pakai tutup ya. Kalau pengalaman pakai tutup, di sini sering tersumbat. Alhasil kita nggak bisa buang kotorannya dan ininya sering tersumbat jadinya. Nah itu yang sering terjadi kegagalan di hidroponik. Baru di sini tempat naikkan air ini. Di sini, ini airnya naik. Di sini, di bawahnya ini ada pompa. Dan ini juga ada fungsinya yang ini. Ini stop run juga. Ini fungsinya sebagai pengaturan air. Pengaturan kan di sini ada tekanan air, ya kan? Tekanan air. Kalau tekanannya ini terlampau tinggi, kita bisa longgarkan di sini. Yang di sininya. Ini kita longgarkan supaya airnya keluarnya dari situ. Jadi dia nggak full masuk ke atas. Gitu. Jadi dibagi dia. Ini pengaturan apanya? Sistemnya. Kemudian di sini kita ke belakang ya. Ini tempat turunnya air. Di sini kan ada seperti kayak hitam ini. Putih ya. Yang ini putih. Ini. Yang ini namanya grommet. Ini jenisnya karet. Dia dipasang untuk supaya mengikat air ini supaya tidak ada terjadi kebocoran di sini. Kemudian di ini menggunakan pipa 1/2 inci. Kalau yang ini untuk aliran air kembali ke tandon itu menggunakan pipa 2 inci. Sedangkan yang ini 2,5 inci untuk pertanamannya. Dan ini ada paranet. Fungsinya ini sebagai untuk kalau misalkan cuaca yang ekstrim ya, terlampau panas kan, dia untuk mencegah tanaman ini layu, dia menggunakan paranet. Jadi ini bisa digeser-geser. Kalau misalnya musim hujan, dia digeser gini. Jadi full matahari masuk. Kalau misalnya musim kemarau panas sekali, kita bisa geser gini. Jadi dia bisa terlindungi. Untuk penutupan ini abang boleh nggak ngasih sedikit saran dan nasihat barangkali teman-teman yang nonton ini ingin memulai melakukan tanaman hidroponik tapi masih ragu-ragu gitu bang. Abang bisa kasih saran? Kalau mungkin untuk orang yang mau berkecimpung di bidang hidroponik ya, itu yang pertama sebelum memulai pelajari dulu baik-baik tentang tanaman yang apa yang mau kita budidayakan. Yang pertama, kemudian kalau mau mulai aja dulu, jangan mikir kayak nanti rugi nih, ini kayak mana. Jangan mikir kayak gitu, kita mulai aja dulu. Karena kalau misalkan kita nggak mau mulai, kita nggak bakalan tahu kayak mana hasilnya gitu. Yang dibilang orang nih tanaman hidroponik harus pakai GH besar ini segala macam, itu ternyata nggak seperti ekspektasi orang. Buktinya ini hanya menggunakan tutup atas aja, hanya tergantung kitanya mempelajari tentang tanaman ini kayak mana. Dalam berwirausaha ataupun memulai apapun itu, proses adalah segalanya. Mulai dari proses memulai sampai akhir finishing itu ada tahapannya dan ada prosedurnya, dan kita nggak bisa ngelangkah-langkah. Semua orang adalah guru, semua orang adalah murid. Alam jagat raya ini adalah tempat kita untuk belajar. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Baik bang, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang bagus tanyakan tadi. Semoga video bermanfaat. Terima kasih bang ya bang. Oke,
You're gonna wanna be my best friend. I said that. You're gonna wanna be my best friend.